sorry. Nah, kita buka apa namanya VS Code-nya dengan project yang baru, bisa Ctrl Shift N ya. Ini masih masih polosan, masih kosongan. Kalau ada yang ketinggalan, nanti open mic aja ya. Terus lanjut, kita cek dulu bagian sini. Ini kan yang di grup, di share di grup itu sampai sini doang ya. Nah, nanti untuk aplikasi kita itu memerlukan beberapa package atau dependencies yang kita perlukan. Jadi, sorry. Nah, untuk menambahkan dependencies, kalian bisa, oh bikin project baru dulu, sorry, sorry. Sorry, kita bikin project baru dulu, Ctrl Shift P, Flutter New Project. New project ya. Hmm, Bentar. New, Ctrl Shift P, nanti cari aja Flutter, terus New Project. bentar. Tidak muncul ya. Oh, berarti kalau belum muncul, belum keinstall pluginnya. Jadi di sini yang kayak saya jelasin kemarin ya, ada beberapa plugin VS Code yang harus diinstal. Untuk cara installnya itu, bagian sini Di mana tuh? tinggal diklik aja. Nanti Plugin. Bentar. nanti tinggal diinstal aja. Ada plugin Flutter, Saya terus gini aja, Jad. Apa saya perlu share screen dari saya biar ininya bareng-bareng semuanya? oke oke nggak apa-apa. Stop share. Ini kita Wahyu Saya belum. hmm, coba. Tampil nggak? Oke. Oke, tampil. Oh ya. Nah, itu di bagian kiri, Kiri yang di paling bawah, bukan paling bawah sih, ini. bukan bukan di yang terakhir di atas Bentar. deretan, yang kotak 4, gambar kotak 4. Oh ini. Ah, ya itu. Hmm? Nah, cari namanya Flutter. Loading ya. Dia butuh internet sih. Flutter. Bentar. Ini kah? Ya, ya itu Yang install. atas. Mm. Install. Terus cari juga, Ini yang ini. ya, Terus cari juga PubSpec Assist. pack PUBS. EU PS. Mm, Ini ya itu. benar. Install ya. Terus satu lagi GetX. Get X. ini. Oh, disambung yuk. Get X. Ah, Get text pun get. bukan bukan. Oh Nanti ini. muncul. Nah, ya itu. Jadi kita nanti pakai step manajemennya tuh pakai GetX ya. Hmm, Oke. Oke. Ada tiga berarti ya. Itu aja. Dari yang lain tadi Yang lain NPM udah belum? di M NPM di terminal sih. pakai Coba buka. konsol atau gimana? Pakai konsol. Pakai PowerShell bisa atau dari terminalnya VS Code juga bisa. Terminal VS Code aja ya. Terminal VS Code berarti ngambil dari gimana? Dari app barnya VS Code itu kan ada tuh terminal. Yang mana ya?
Bentar, saya Eh, jam eh, kalau nggak coba buka itu, buka PowerShell yuk. dari sini, dari Windows. Windows. Eh, PowerShell ini ya. Ya, ketik node, ada gak? Ketik node, desp, enter. No, no, sebentar. Gak mau ya? Bentar. Hmm. No, Node, not, ya, NODE. not. Oh, not pasti. Spasi, des, strip P, Coba di eh, version. D, E, not des. Nah, kayak di chat yuk, cek di chat. Oke, siap. Bentar. Hmm, Bisa? bentar. Not I. Enter ya. Iya, muncul gak versionnya? Belum. Nih. Nih. Berarti belum install yuk. Oh, belum install ya? Iya. Oh. Eh, gimana ya? Mungkin yang lain dulu Buat aja. kalau yang lain ada Ada kendala gak instalasinya? yang top set. Nanti sambil kita jelasin yuk, nanti Oke, siap. kita lanjut dulu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Pertama, kita buat projectnya terlebih dahulu. Kalau kalian udah nginstal plugin Flutter ini, tinggal keywordnya tuh Ctrl Shift aja di keyboard, cari Flutter. Nah Ini ini, belum set screen, Jat. oh sorry guys. Oke, lanjut ya. Sorry. Nah ini Flutter, terus New Project. Nah pilih yang kedua aja, yang empty application, biar lebih clear aja. Enter. Nanti biasanya dia milih directory untuk penyimpanan projectnya. Terus kasih nama, misalkan webinar app fintech, contoh lah. Nah, nanti dia akan bikin file dan foldernya. Sampai sini udah ya. Oke, kalau udah kita lanjut. Di sini gua mau jelasin sedikit beberapa struktur folder dan file yang di create langsung sama si Flutter-nya. Nah, di sini kalian nggak usah pusingin semua folder ya. Kayak ini kan ada Windows, Mac OS, dan bla 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 segala macamnya. Ini tuh apa namanya platform-platform yang bisa kita build dari aplikasi kita. Jadi dari kode kita itu nanti bisa kita build jadi Android, iOS, Linux dan sebagainya. Nah, kita tuh fokus di folder ini aja lib. Jadi nanti semua project kita akan kita kerjakan di folder lib ini.
Nah, yang package tadi yang gua jelasin sebelumnya ya, nanti masuknya ke PubSpec YAML ini nih. Nah, sebelumnya kita harus install dulu beberapa package yang dibutuhkan. Balik lagi ke GitHub-nya. Nah, di sini ada bagian package dan dependencies. Kalian copy aja. Ada shortcut kopinya di sini. Terus balik lagi ke control palette-nya, Ctrl Shift P, cari namanya PubSpec Assist. Nah, ini. Ini tuh salah satu plugin yang diinstal tadi ya. Ada PubSpec Assist. Kalau udah tinggal di enter aja. Nanti tinggal di paste nama-nama package-nya. Kayak gitu. Dia bakal nginstal sendiri. Nah, sebetulnya kita juga bisa nambahin manual ya. Nambahin manual semua package itu ada di bagian sini nih. Di sorry gue tab baru ada di bagian pubdev ini. Jadi semua semua package package yang kita butuhkan terkait Flutter itu ada di situs resmi nih. Ini situs resminya dari Flutter pub.dev. Nah, kalian bisa search misalkan tadi ke getX ya. Di sini nih ada getX, terus bisa cari juga tadi tuh kita butuh form builder, tinggal dicari aja kayak gitu. Nanti kalau mau nambahin tinggal copy bagian ini ditambahkan ke sini sama aja. Itu yang awal gua kasih tahu tuh sokatnya aja pakai plugin pub spec assist. Oke, kalau udah ya sampai sini. Nah, balik lagi ke folder lib. Jadi gua jelasin sedikit ya. Jelasin sedikit dari si main.dat ini. Nah, ini adalah entry point dari aplikasi kita nanti. eh sambil sambil nunggu gua jelasin ya, biasanya dia agak lama nih buat nge-build ke Android ke emulatornya. Jadi sambil di running aja, sambil gua jelasin sambil di running. Nanti di bagian sini nih, kalau emulatornya udah terinstall, nanti bakal ada beberapa device yang bisa kita running. Karena gua di sini udah ngejalanin ya. Di sini tinggal pilih yang SDK ini. Kalau kalian belum ngejalanin emulatornya, sambil start aja. Soalnya ini biasanya untuk pertama kali lumayan agak lama nih. Jadi kalian tinggal start aja emulator yang udah terinstall, terus pilih. Gua di sini pilih namanya itu SDK bla 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 yang ini SDK Gphone 64. Nah, kalau udah kita running, pilihnya yang without debugging aja biar agak enteng. Oke, kita lanjut ya ke penjelasan ini. Nah, jadi eh, main.dat ini adalah entry point dari aplikasi kita nanti. Nah, di sini diawali dari apa ya? Si ini untuk mengimport material.dat. Jadi material.dat ini ada kumpulan komponen-komponen atau semua widget yang ada di Flutter kita itu adanya di package ini, flutter.material.dat. Nanti akan dipanggil di entry point kita. Contohnya di sini ini adalah main ini belum belum main main ini eh, dia akan ngerunning ngerunning apa namanya itu ngerunning function. Ini tuh function bawaan dari Flutter. Jadi akan ngeeksekusi function yang ada di runup ini. Terus si runup ini dia butuh sebuah parameter. Parameternya itu kalau kita hover dia butuh widget ya. Jadi dia bakal ngejalanin widget yang ada di aplikasi kita. Seperti gua bilang tadi, jadi si Flutter ini sebetulnya tumpukan-tumpukan widget ya. Nanti ini udah nih bisa kita sambil lihat.
Jadi mulai dari sini dia bakal ngerunning aplikasi kita, semua widget yang ada di aplikasi kita tuh nanti entry point-nya masuk ke sini gitu. Nah, untuk main app ini dia sebetulnya ini bebas ya, mau kasih nama apa aja. Ini deklarasi dari kita main app, misalkan kita ganti jadi my app. Ini nggak bakal ngaruh apa-apa karena ini hanya penamaan penamaan widget. Kalau kalau kita lihat di sini ada ya kelas, dia nge-extend ke stateless widget, terus dipanggillah di run app ini kayak gitu. Dia punya, nah di masuk ke bagian sini ada namanya material app. Jadi material app ini adalah bungkus awal atau bungkus dasar dari aplikasi Flutter kita. Jadi project app, semua semua project kita itu nanti akan dibungkus di material app ini. Terus selanjutnya ada scaffold. Nah, scaffold ini berfungsi untuk bungkus dasar atau bungkus awal dari setiap page. Kalau ini keseluruhan aplikasi, kalau ini tuh setiap page-nya gitu. Jadi ini material app biasanya didefinisikan hanya satu kali aja. Kalau step scaffold kita bakal bisa definisikan di setiap page yang kita butuhkan begitu. Contohnya ini ya, kita buat scaffold. Tadi kan ada namanya tuh kolom ya, kolom. Nah, kolom ini dia butuh children. Misalkan kita butuh teks, data satu, teks, data 2. Sorry. Nah, dia muncul ke sini nih. Biar ini kita kasih ke center aja. Biar kelihatan center. Belum kelihatan ya. Sorry. Terus. Nah, seperti ini. Jadi si kolom widget ini untuk menyusun fungsinya tuh untuk menyusun widget-widget yang ada di dalamnya secara vertikal ya, dari atas ke bawah. Seperti itu. Ini salah satu contoh widget yang bakal kita sering gunakan. Ada juga container. Container. Sebetulnya banyak banget sih widget yang bisa kita gunain, tapi nggak bakal gua bahas semua ya. Container, apa nih error? Oh, container, misalkan kita bisa ngasih properti, ada namanya tuh height atau tinggi, misalkan kasih 100, terus width 100, terus kasih color misalkan, colors, coba yang ini aja, amber. Nah, kayak gini. Selain itu juga se ada namanya tuh ada widget yang namanya tuh raw init. Raw ini berfungsi untuk mengatur posisi widget yang ada di dalamnya itu secara horizontal dari kiri ke kanan. Data satu, data dua. Nah, dia ngederetnya dari samping nih. Kalau dia pakai kalau pakai row. Sebetulnya sih konsepnya sama kayak di Excel ya. Ada kolom, ada row. Ini bakal sering kita gunakan nih nanti di project kita. Terus satu lagi, mungkin contoh satu lagi aja ya. Kita coba bikin list view, list view, list view. Nah, list view itu untuk nampilin list view builder aja. List view builder, dia butuh item count-nya, sorry, item count. Nah, ini jumlah
yang mau ditampilkannya beberapa baris, misalkan 30. Terus item builder, ya butuh konteks dan indeksnya. Terus nge-return widgetnya. Misalkan kita return widgetnya berupa teks saja, data kayak gini. Dia butuh size yang konkret ya. Jadi harus kita wrap pakai size box aja. Size box dengan tingginya contoh 100 aja. Terus baru nanti kecil. Kayak gitu. Nah ini nih. Dia Kak untuk list view ya. Jadi dia biasa di scroll. Jadi tadi harus dideklarasiin dulu width sama height-nya seperti itu. Mungkin sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan dulu gak, teman-teman? X 100 sama W 100 itu artinya tinggi Eh dari view-nya atau bagaimana? iya, tinggi eh kayaknya ini pixel sih. 100 pixel jadi tingginya 100, width-nya itu 100. Itu data yang ditampilkan kah? Bukan, bukan. Jadi kontainer pembungkus si list view-nya ini yuk. Oh, ya. Mm-mm. Jadi Ya. karena si list view itu harus ada apa ya? Ada ukuran konkretnya. Hmm. Nggak bisa nggak bisa langsung tampil kayak tadi error kan tuh. Mm-mm. Dia harus ada hash size-nya katanya. Begitu. Nah, kalau total total yang ditampilkannya itu ini nih 30. Misalkan ini satu, berarti ya tampil yang satu satu doang gitu. Tapi ini nanti bakal dinamik ya dari database. Jadi jumlah jumlah row yang ditampilkan dari database kayak gitu. Oke, siap. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau gak ada kita lanjut ya. Nah, pembahasannya masih panjang nih. Oke, kita lanjut. Kita balik lagi ke GitHub-nya. Nah, kita mulai konfigurasi Firebase-nya ya. Dipastikan ini npm tadi kayaknya Wahyu belum ya. Yang lain nanti bisa ngikutin. Nah, kalau dilihat di sini di bagian bawah tuh ada terminal ya. Terminal, kalian buka aja terminalnya. Terus bisa ngelakuin untuk eksekusi perintah ini nih. npm install des g, maksudnya global itu jadi dia terinstall di komputer kita ya. Jadi ini cukup sekali diinstal aja. Ketika kalian mau buat project yang baru, ini nggak usah dilakuin lagi karena dia global terinstallnya di komputer kita, bukan di project kita. Untuk ini juga Flutter Fire juga sama, dia sifatnya global. Karena gua udah sih, kayaknya kalau bisa gitu ya. Kalau udah. Sambil nunggu ya. Terus Jat, tadi kalau yang di GitHub-nya di mana tadi, Jat? ada di chat one di GitHub Jatnika Byte yang Ah, enggak itu yang konfigurasi tadi tuh. konfigurasi apanya tuh? Yang ya tadi tuh apa? npm Ya npm. Bukan, bukan. Yang tadi tuh yang di terminal, yang buat di terminal. yang buat di terminal Hmm. yang mana tuh? Gua gak nge. Nah ini. Yang npm-nya bukan? Ya npm ini. Kalau yang npm kayaknya stepnya lumayan tuh, Wan. Hmm. Jadi nanti itu mah ya. Takutnya yang lain pada nungguin juga. Oke, oke. Ya, sorry ya.
Oke, ini Firebase Tools-nya udah keinstall ya. Nanti kalian tinggal ketikin aja Firebase Login. Nah, karena gua udah login ya, jadi nanti pemberitahunya seperti ini. Biasanya sih kalau belum login, ketika dimasukin perintah Firebase Login itu akan mengarahkan ke browser kalian buat login ke Firebase-nya. Kayak gitu. Selanjutnya, ini Firebase ini sebetulnya nggak usah. Kita mau pakai konfigurasi dari Flutter Fire CLI ini. Selanjutnya, jalanin perintah yang ini. Flutter Fire CLI. Nah, kalau udah, baru kita buat project Firebase-nya dengan perintah ini. Flutter Fire configure. Nah, di sini, yes, kok klik lagi, sorry. Ah, sorry, klik. Langsung. Nah, kalau udah ngejalanin perintah Flutter Fire configure, nanti kalian pilih yang paling bawah. Ada namanya create new project. Paling bawah ini adalah list-list project yang pernah gua buat. Terus nanti disuruh masukin nama projectnya. Untuk nama projectnya sih bebas ya. Misalkan webinar. App ini. Oh, sorry. Jadi dia gak bisa pakai des karakter ya. Webinar. Appin. Kayak gini. Nah, ini ditunggu aja. Biasanya sih agak lama ya. Sambil nunggu ini, kita sambil lanjut ke yang lain aja ya. Kita buka project yang udah jadi. Nah, gue buka di sini. Oh, ini udah nih, sorry. Ternyata cepet juga nih. Biasanya lama. Nah, ini udah nih. Tinggal pilih aja platform apa yang mau kita buat. Pakainya Android aja ya. Pilih Android, di enter, terus dia bakal ngeregistrasi nih. Sebetulnya ngeregistrasi ini dia bakal nambahin beberapa file di sini nih. File konfigurasi. Oke, ini udah belum. Registrasi lagi. Bisa dibedain. Nah, kayak ini nih. Dia juga di sini nanti bakal nambahin Firebase config-nya. Oh, keinstall lagi semua ya. Sekarang gue biar nih Android doang tadi. Oke. Kira-kira yang lain ada kendala. Berapa orang? Oh, 11 orang. Oke, kayaknya ini agak lama ya. Kita next aja ke step berikutnya. Nah, kalian udah buka kan? Udah buka di GitHub-nya, udah install, udah download project yang udah jadinya. Bisa dibuka di 2 VS Code. Nah, ini juga udah selesai nih. Oke, kita langsung aja, nggak apa-apa. Sorry. Nah, jadi untuk struktur foldernya ya, struktur folder yang akan kita buat tuh seperti ini.
Kalau yang di bawaan dari Plutternya kan cuma ini doang ya, satu folder doang. Nah, kita akan membuat struktur folder yang ya sedikit-sedikit mendekati ke clean arsitektur ya. Walaupun emang masih dibilang masih jauh sih dengan clean arsitektur, tapi setidaknya foldernya tersusun rapi ya, supaya mudah dibaca, mudah juga di maintenance nanti. Oke, kita mulai dari bagian pertama, folder core dulu nih. Kita buat, kalau enggak, kalian juga bisa di copy sih, biar lebih cepet ya. Copy aja ke bagian sini. Dependencies, kalau error ini kita hapus dulu, karena dia butuh yang lainnya. Nanti gua jelasin satu-satu dulu ya. Oke, untuk bagian core ini, ada folder config. Nah, bagian folder config ini berfungsinya untuk menampung semua konfigurasi secara global untuk aplikasi kita. Nah, di sini gue cuma bikin yang simple aja dulu untuk mengoperate tema yang ada di si Flutter kita. Jadi bawaannya tuh seperti ini ya. Kalau kita lihat, jadi untuk backgroundnya agak ke abu-abuan, nanti kita operate menggunakan si theme ini. Tapi ini belum dipasang. Jadi kalau kalian buka di theme ini, ada satu kelas namanya apptheme dan satu variabel, dia tipe datanya tuh tim data. Jadi di sini gua nge-override mulai dari app barnya. Nah, di sini app bar timnya gua ganti warnanya itu, background colornya tuh jadi blue accent. Terus foreground colornya gua ganti jadi warna putih. Nah, untuk cardnya juga gua ganti jadi warna putih karena bawaannya itu agak keabu-abuan. Nah, ini untuk skema colornya gua ganti juga jadi blue accent. Jadi primerinya sih lebih ke blue accent semua ya untuk warnanya. Terus ini untuk untuk tombol-tombolnya gua ganti juga jadi blue accent. Nanti kita coba satu-satu. Nah, agar si tema ini bisa bisa kita gunakan, kalian balik ke folder lib ke file main.dat ini. Nah, cara memakai temanya itu di bagian material app di sini nih ada namanya to theme. Nah, ini ada properti namanya to theme. Nah, kita pakai itu, ini namanya apa? Kita panggil nama kelasnya nih sini, app theme, enter, terus ambil nama variabelnya my theme. Jadi ini nama kelasnya, kita panggil nama variabelnya kayak gini, my theme. Oke, di save. Terus selanjutnya kita ke folder inam. Sampai sini udah ya. Ini untuk konfigurasi tema. Kita lanjut ya ke bagian folder inam ini. Nah, inam ini berfungsi untuk apa ya? Untuk kumpulan-kumpulan konstanta yang akan kita gunakan di aplikasi kita. Jadi sebetulnya inam ini untuk ngemudahin kita, ngemudahin dari apa ya? Biar biar terhindar dari typo sih saat ngoding nanti. Jadi kali inam tuh sebetulnya banyak di seluruh bahasa pemrograman ada namanya inam ya. Jadi konstanta yang kita gunakan, nanti kita coba. Nah, kenapa gua cuma bikin transaction type untuk inamnya ini? Kalau kita lihat nih aplikasi jadinya, sorry, gua buka dulu aplikasi jadinya. Nah, nanti aplikasi jadinya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada struktur data yang emang hampir-hampir mirip. Contohnya kita untuk transaksi tipe transaksinya itu ada dua, ada pemasukan dan pengeluaran. Contohnya untuk pemasukan, kriterianya itu dia menggunakan warna hijau
dengan apa namanya icon arrow ke atas atau panah yang menunjukkan ke atas. Nah, di sini juga sama nih. Kalau dia pemasukan, dia tuh menggunakan warna hijau dengan panah ke atas kayak gini. Nah, sebaliknya untuk pengeluaran, kita menggunakan warna merah dengan panah ke bawah. Nah, kita gunain Inam ini untuk mendefinisikan data-data di sini supaya memudahkan kita nanti eh, mengurangi kesalahan typo, mengurangi kesalahan saat pengodingan. Jadi contohnya di sini. Ini gua mendefinisikan dulu nih bahwa si Inam ini ada dua untuk transaksi untuk tipe transaksi ini ada dua, yaitu income dan expense. Jadi ada dua tipe, ada pemasukan dan pengeluaran. Nah, untuk labelnya kita setting untuk income ini labelnya itu dia pemasukan. Untuk expense berarti ya pengeluaran ya. Nah, untuk iconnya kita setting di awal income ini dia panah ke atas, untuk pengeluaran panah ke bawah. Nah, ini untuk colornya juga kita setting di awal tuh jadi green, terus pengeluaran merah, dan background colornya dia lebih ada shade-nya ya. Dari color green ini jadi agak pudar. Terus, nah setelah itu kita tambah untuk memanggilnya, untuk memanggil si Inam ini, kita deklarasikan sebuah getter, di mana getternya itu mengambil hasil dari deklarasi yang di atas ini. Kayak gitu. Nanti kita coba ya. Mungkin kalau dari dilihat dari codingannya agak agak rumit, tapi kita coba nanti. Sebetulnya penggunaannya sangat gampang sekali. Terus selanjutnya ada ke helper. Nah, helper ini sebetulnya bagian dari inapsnya ini. Jadi kalau ini tuh data mentahannya. Nah, kalau si helper ini dia yang mengeksekusi data si inam ini. Nanti kita coba langsung. Terus ada utils. Nah, utils ini lebih ke apa ya? Ke kode-kode kecil yang bakal kita gunakan, yang sering kita gunakan nanti secara global. Ada format date, jadi ini untuk merubah tipe data tipe data date, time jadi sebuah string dengan format seperti ini. Ada juga parse date, jadi parse date ini digunakan untuk kebalikan dari format date ya. Jadi dari string jadi sebuah datetime. Ada juga format currency. Format currency ini merubah tipe data double ke string. Jadi nanti ada prefix rupiahnya di depannya itu. Seperti itu. Nah, kita coba ya untuk yang untuk yang di bagian core ini, kalau kita tes di sini cara memanggilnya, misalkan kita punya teks ini nih. Sorry. Misalkan yang data satu ini nih, kita mau ganti dengan mengambil konstan yang ada di transaksi tipe tadi. Cara manggilnya itu kita panggil nama konstannya, transaction type. Nah, panggil konstannya apa? Misalkan income, kita pilih di sini ada namanya eh, income. Kok gak bisa? Ya teks harusnya bisa pilih. Wait. Oh gitu kan keambil ya. Coba. Oh sorry, dia nggak bisa nerima cons di sini ya. Jadi consnya harus dihapus dulu.
Nah, kalau kita lihat, misalkan kita ambil value-nya, dia berubah nih. Jadi data pemasukan seperti itu. Kalau kita buka yang lain, misalkan mau color, nah color nggak bisa karena dia tipe datanya string ya kalau ini. Kalau mau ngerubah itu berarti bagian sini nih, yang punya color itu, nah ini nih. Ini bisa kita ganti nih, kayak gitu. Dia bakal berubah sesuai dengan enum yang kita panggil. Kalau expense atau pengeluaran dia berubah jadi warna merah. Nah, ini untuk lebih memudahkan kita saat pengkodikan nanti sih. Jadi lebih terstruktur, lebih mudah dibaca dan menghindari typo ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang lain. Sorry, kita ke bagian data. Nah, ke bagian data dulu mungkin ya. Copy aja bagian data ini. Nah, bagian data ini seperti nama foldernya ya. Jadi untuk ngurus-ngurus keseluruhan data yang ada di aplikasi kita, ada namanya model. Jadi model ini digunakan untuk menyimpan struktur data aplikasi fitur kita. Jadi biasanya kan ada kita mau membuat transaksi dan membuat master kategori. Nah, nanti untuk struktur datanya itu disimpan di bagian model ini. Nah, jadi di sini kan gua buat dua dua buah model untuk model transaksi dan model kategori kayak gitu. Nah, untuk bikinnya ini kan lumayan panjang nih. Sebetulnya ada website yang bisa ngebantu kita buat ngekonversi untuk pembuatan model. Kalau kalian buka di sini ada namanya tuh website QuickType.io. Nah, di sini buat ngebantu kita nih untuk ngekonversi sebuah model. Jadi kita cukup menginput data JSON-nya, data JSON yang kita perlukan untuk sebuah model. Contohnya di sini kan ada nih, misalkan kita mau bikin model transaksi data. Kalian copy aja, pindahkan ke sini. Sorry, kategori. Oh ya udah. Nah, jadi dia langsung nih dikonversi ke nah, oh ya di sininya sorry, pilih dulu bahasanya kan banyak nih. Hampir semua bahasa pemrograman ada. Kalian tinggal pilih yang bahasa dat, terus checklist di bagian null safety, bikin juga buat copy with method, terus bagian other ini kalian pilih ini nih. Biasanya belum kalau defaultnya itu gak tersentang, nanti disentang aja bagian ini, detect date and time kayak gitu. Nah kalau udah terus kasih aja namanya transaksi model. Gue udah kasih nama transaksi model, terus tinggal di copyin aja ke bagian sini. Sorry, ini transaksi. Nah, kalau mungkin bahas sedikit ya untuk si model ini, jadi seperti gua singgung tadi ya, jadi untuk menyimpan struktur data ini tuh untuk menyimpan struktur data yang kaitannya dengan API kita nanti. Anggaplah kita punya satu table namanya transaksi dengan kolom-kolom seperti ada ID, kategori name, type, amount, dan sebagainya. Seperti itu. Itu untuk model. Selanjutnya, untuk kategori juga sama. Kalian bisa buat pakai QuickType IO ini, terus copy di bagian sini. Copy data, pindahin ke sini, kasih nama, tinggal di copy bagian sini. Kayak gitu. Terus, nah ini ada folder repository. Jadi folder repository ini, dia itu bertugas untuk penampung data dari API sebelum dikirimkan ke UI. Jadi
ketika si service ini menerima data dari API atau dari backend kita nanti, si datanya itu bakal ditampung di bagian repository ini, lalu dikirimkan ke bagian controller kita nanti. Ini di sini controller belum dibuat, nanti kita buat juga bagian controllernya. Nah, dia hanya apa ya? Hanya metode-metode yang mereturn metode dari bagian service data ini, kayak gitu. Hampir sama sih. Kalau bisa disamain aja run, eh, antara metode service dengan metode repositorinya biar gampang. Contohnya kayak gini. Di service gua kan ada kategori service ya, ada get all. Nanti tinggal di return lagi aja metodenya. Coba kita dari service ya. Ya, jadi dari service ini dia itu akan mengambil data ke sebuah API. Dalam konteks ini kan kita pakainya Firebase ya. Nah, jadi di sini kita mengkoneksikan dulu nih, inisialisasi, mengkoneksikan si aplikasi Flutter kita ke Firebase. Perintahnya seperti ini. Kalau kalian pernah belajar PHP, anggaplah ini sebuah koneksi ya untuk mengkoneksikan si PHP ke MySQL kita. Terus di sini bikin sebuah getter untuk mengambil collection-nya. Nah, untuk collection-nya ini kita harus buat dulu nih, buat database di Firestore-nya. Untuk membuat database di Firestore-nya itu, kalian pergi ke bagian sini, bagian gue buka dulu deh. Oke, sorry. Nah, di sini kalian bisa pergi ke bagian Firebase Console. Ketik aja di sini Firebase. Nanti ada di pojok kanan atas itu go to console. Terus cari project yang udah kita buat tadi. Tadi kan gua ngasih nama webinar app ini ya. Nah, ini adalah halaman dashboard dari project yang kita buat. Terus di bagian kiri ini ada menu build, cari namanya, nah ini Firestore Database. Terus lanjut create database. Ini next aja, bagian ini juga next. Ini pilih production mode gak apa-apa. Nah, di sini selanjutnya kita membuat collection seperti yang dibahas di slide sebelumnya ya, bahwa si Firebase ini punya collection dan punya dokumen. Nah, untuk collectionnya itu disamakan nih. Anggaplah ini nama tabelnya ya, dengan project kita, kategoris, next. Nah, dokumen ID-nya dibuat unik aja, auto ID, terus save aja dulu sementara. Nah, untuk kolom-kolomnya biarin aja nanti akan dibuat otomatis sama si Flutter-nya. Kita hanya perlu mendefinisikan collection-nya aja. Selanjutnya itu transaction. Ini dokumen ID-nya. Oke, save. Sampai sini kira-kira ada kendala gak, teman-teman? Sorry gue sambil baca chat ya, takut ada yang, oh nggak ada. Baru bisa nyimak, Jat. Ah, Enak dulu ya saya ya.
Nanti kita Ya, gak, kulik lagi. ya gak apa-apa. Nanti kita coba lagi bareng-bareng. Nah, ini kita udah buat, anggaplah ini tabelnya ya. Kita udah buat tabel namanya tuh kategoris dan transaksi. Nah, di sini barulah kita membuat sebuah metode yang akan melakukan beberapa aksi ke database kita. Pertama, kita bikin metode untuk menampilkan keseluruhan data untuk kategoris. Nah, di sini dia tipe datanya itu berupa stream, di mana streamnya ini akan di mana streamnya itu sama berupa list, di dalamnya itu ada kategori seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada function order by untuk mengorder. Jadi kita akan menampilkan datanya itu berdasarkan data terakhir yang diinput, lalu di capture datanya, selanjutnya akan di mapping untuk dijadikan list. Jadi karena hasil dari hasil dari Firestore itu biasanya berupa objek ya. Jadi kita mapping datanya dan di return menjadi sebuah list supaya bisa diolah lagi datanya. Ini untuk function untuk menampilkan data. Ini nama function yang kita deklarasikan sendiri ya. Jadi kalian bebas ngasih namanya apa aja, seperti bahasa pemrograman lainnya. Biasanya kan di dalam kelas itu ada function atau method, terus ada property dan lain halnya. Terus selanjutnya kita bikin function juga untuk menambahkan data ke ke database-nya. Untuk menambahkan data itu cukup gampang ya. Jadi cukup kita buat satu function, terus panggil function add. Nah, kalau function add ini bawaan dari si Firestore-nya nih. Dia kalau kita hopper di bagian sini nih, dia itu berupa future, dokumen reference, dokumen reference. Nah, dokumen reference itu dari sini ya. Ini dokumen reference. Terus kita masukin data berupa JSON. Nah, ini data yang kita bakal terima dari UI nanti. Selanjutnya untuk update juga sama, hampir sama dengan add. Nah, di sini ada doc. Jadi doc ini eh, mengidentifikasikan ID kita. Jadi cara bacanya kategoris reference where ini anggaplah where-nya dia mengambil data berdasarkan kategori ID. Kalau ketemu dia bakal nge-update data JSON-nya. Nah, ini juga sama untuk mendelete. Dia anggaplah ini where by ID-nya. Kalau ketemu datanya langsung di-delete. Kayak gitu. Ini untuk kategori, untuk transaksi juga sama sih. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kalian di copy paste aja kalau ada fitur baru. Selanjutnya ke bagian, nah kita coba ke bagian modul ya. Nah modul ini, oh ya sebelumnya gue juga bikin widget dulu deh. Kita copyin dulu bagian widget ini. Nah untuk folder widget ini juga sama nih. Sebetulnya hasil dari deklarasi kita sendiri, maksudnya buatan kita sendiri. Jadi ini bermaksud untuk membuat kumpulan-kumpulan widget yang bakal sering kita gunakan. Jadi gua udah buat beberapa widget yang bisa kita pakai nanti. Jadi mulai dari box balance tuh bagian ini ya. Kalau kita lihat bagian projectnya, mana? Ya? Box balance itu untuk tampilan ini. Terus ada box icon widget. Nah, box icon widget untuk widget-widget sini. Terus ada summary box. Summary box itu berarti bagian sini nanti. Terus card widget. Untuk card widget itu bagian yang putih-putih ini nih. Ini card, ini card. Terus list list style itu berarti ini nih untuk menampilkan list-list ini. Nanti kita coba satu-satu ya. Terus ada button juga. Button berarti ini nanti
pakainya di bagian-bagian sini. Terus ada list list style widget. Nah, ini di bagian sini untuk text currency widget untuk di bagian ini kayak gitu. Nah, ini untuk no transaksi yet, berarti nanti kalau datanya masih kosong nanti bakal nampilin widget ini kayak gitu. Em, Coba intip dikit ya untuk cut widget seperti ini. Jadi kita definisiin dulu kita membuat sebuah widget dengan stateless widget. Terus dia punya properti. Cuma gua definisiin dua properti aja, ada margin dan child. Nah, di sini kalau kita lihat dia ada padding ya. Padding di mana right dan left-nya itu 20-20 diisi dengan kontainer, terus marginnya ini dia sesuai dengan parameter parameternya. Nah, untuk get width, jadi get width ini, nah ini salah satu fungsi dari getX ya. Jadi kita tadi menginstal plugin menginstal package nama itu getX. Nah, ini salah satunya fungsinya kita bisa mengambil width 100% dari patternnya. Kita gunakan get. Jadi banyak nih kalau kita tes di get ini ada hang-nya juga, ada platform, platform segala macam. Banyak sekali yang bisa kita manfaatin dari Get ini. Jadi kalau kalian nggak ngeinstall plugin GetX, kita nggak bisa ngegunain perintah ini. Gitu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya sampai sini masih ngikutin ya. Kalau saya terlalu cepat Masih atau masih lanjut. kurang paham, bilang aja. Nah, selanjutnya kita ke bagian modul nih. Ini yang paling penting nih. Ini yang menurut gua sih paling seru ya. Modules. Nah, ini modules ini berarti fitur-fitur yang ada di aplikasi kita. Kita buat, kita kan ada tiga modul ya, sorry. Tiga modul, ada dashboard, terus kategori, satu lagi transaksi. Nah, nanti kalian kalau punya modul tambahan, tinggal tambahin aja di sini. Jadi sesuai kaidah dari GetX ya, dia tuh dipisahkan antara UI dan controller. Jadi, gue bikin dashboard dulu ya. Kita buat folder namanya tuh views, satu lagi folder untuk controllers. Nah, sebelum ke sini, gue mau balik lagi dulu ke file main.dat ini. Ada beberapa konfigurasi yang mau gue setting ya. Biar lebih cepet, kalian buka aja project yang udah jadinya. Di sini tuh main.dat. Nah, jadi biar si Firebase segala macamnya bisa ke install, bisa ke pakai, kita harus nambahin ini dulu. Sampai sini aja dulu yang dependensi belakangan. Kita import package-nya. Nah, kalau kalian install plugin Flutter tadi ya, bisa nambahin package segala macam tuh secara otomatis. Tinggal apa ini nama pentungan ini, quick fix-nya. Tinggal diklik, nanti tinggal dipilih aja tuh. Nah, ini kalau await karena dia asinkronus ya, harus nambahin asing di sini nih, biar await-nya jalan. Terus, nah karena kita pakai material GetX, bagian material apps-nya harus kita menggunakan get material apps supaya keseluruhan dari function-function si getX-nya bisa kita gunakan. Terus terus ini, oke, harusnya sih udah. The back. Nah, ini kita buang dulu ya. Kita buang dulu.
home-nya juga kita mau langsung ngelempar si home-nya itu ke dashboard kita. Jadi kita buat file namanya itu dashboard.view, dashboard view dot. Nah, kita bikin widget namanya itu dashboard. Kalau mau bikin widget, snippetnya itu kalian ketik aja keywordnya STL untuk stateless. Kalau STF untuk stateful. Stateless, enter, kasih nama dashboard view kayak gitu. Nah, ini bagian home di main nya diarahkan ke dashboard view-nya. Kalau error ini belum ke import, pilih aja ini kayak gini. Ini udah diarahkan ke dashboard ya, ke dashboard view. Kita save. Nah, ini pasti error nih, bukan error, tampilannya blank karena si dashboard view ini belum punya widget dasar dari patch itu yang gua bahas tadi ya. Jadi widget dasar dari setiap patch itu ada namanya tuh scaffold. Sorry, biar lihat perubahannya. Dan namanya scaffold. Kalau kita save scaffold aja dulu. Nah, kanvasnya dapat nih atau widget dasarnya kayak gitu. Nah, di sini kita sambil nyontek aplikasi yang udah jadinya nih. Ini kan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, di sini tuh yang bagian atas dulu, kita ada section apa ya, kayak semacam greeting gitu berupa web. Kalau kita lihat di sini ada dua tumpukan ya. Di bagian sini tuh ada dua tumpukan untuk web dan summary box seperti ini. Nah, kita mau buat bagian atasnya dulu. Nah, pertama untuk apa namanya? Untuk tumpukan ini ada namanya itu eh namanya itu stack widget. Dia itu berupa children ya. Nah, lanjut kita buat yang webnya itu yang buat greetingnya kita buat pakai container aja. Container container childnya jangan dulu deh, nanti belakangan. Container kasih height-nya misalkan 200 dan width-nya itu get width. Nah, kalau belum ini dia belum ke importnya si get-nya. Get width, terus kasih warna pakai decoration, box decoration, kasih colornya itu blue accent ya, colors blue accent. Nah, kayak gini. Tapi di sini kan di bawah bawahnya itu agak tumpul ya. Nah, untuk membuat tumpul kayak gitu ada namanya tuh border radius. Border radius. Nah, untuk border radiusnya itu kita kasih yang only button left circular, kasih misalkan berapa ya, 100 aja deh. Terus button right-nya itu kita juga kasih radius circular 100. Nah, kayak gini. Oke ya, sampai sini masih bisa ngikutin ya. Terus kita kasih hijack nikahnya ini dengan child, sorry, child text, misalkan hijack nikah. Nah, di sini muncul nih. Tapi dia terlalu ini.
Kita mungkin kasih padding aja ya. Kasih paddingnya itu ya, kasih padding, sorry, only aja. Topnya kasih coba 100, terus pinggirnya berarti leftnya kasih 20. Baru child ini, sorry, child ya, dia bagian dari container padding. Oh sorry, nah, latar tuh kayak gini nih. Kok nggak mau? Things. Oh ya, terus di bawah Pak. Iya. Oke, topnya 100, leftnya 20. Aku kasih calnya coba aja kita kayak gini, teks aja kita lupa teks kayak gini. Ini topnya banyak ketinggian deh, topnya ketinggian. Nah untuk untuk dekorasi dari teksnya ada namanya tuh style. Kita bisa kasih nama, kasih warna textile, yaitu colorsnya itu white, fontnya, font size-nya kasih yang gede aja, misalkan 40, kayak gitu. Kegedean mungkin ya, 30 aja. Sip. Nah ini untuk webnya, bagian webnya udah bisa. Selanjutnya di bagian sini ya, di bagian sini tuh ada apa ya namanya? Ada box summary. Kita kan udah buat ya tadi untuk bagian box ini, untuk bagian cut ini udah buatin widgetnya. Kita tinggal panggil aja widgetnya. Ini kita nyoba aja ya, kalau waktunya nggak cukup kita nanti copy paste aja biar cepet. Nah, cara manggilnya itu kita kan udah bikin, kalau di sini kita lihat bagian cut widget ada namanya widget cut ya. Nah, ini cut widget. Cara manggilnya tinggal panggil aja cut widget kayak gitu. Terus childnya kita coba teks dulu biar kelihatan perubahannya. Nah, kayak gitu. Tapi dia posisinya ke atas karena dia numpuk ya pakai stack. Nah, biar ke bawah kita coba bisa bungkus pakai padding lagi, atau sebenarnya pakai container bisa, pakai sizebox bisa, atau pakai sizebox aja kali ya. Sizebox kita bikin, nggak bisa tuh. Sorry, pakai itu aja, pakai padding aja, padding topnya itu only top, kasih 100, coba dulu 100, baru buat childnya. Nah kayak gini. Oke, setelah itu di dalam cut widget ini dia kan, kalau kita lihat ada ini ya, ada dua dua widget utama. Pertama buat balance sama buat si summary summary cut-nya. Jadi untuk urutan widget seperti itu kita perlu column ya biar vertikal. Column children namanya itu ada
eh, balance balance widget. Gue udah bikin balance box balance widget. Nah, dia butuh. Nah, ini kita manual dulu ya. Misalkan 2000. Nah, kayak gitu. Cuman dia topnya begitu banget ya. Good. Kita coba aja dulu. Terus selanjutnya di bagian bawahnya kita buat summary box. Summary box ini dua kan berderet ke samping ya. Jadi kita perlu namanya tuh row children. Kita panggil widgetnya itu namanya itu box summary summary widget. Nah, ini color. Nah, ini kita gunain enum yang udah kita deklarasikan sebelumnya ya. Kita panggil enumsnya. Ini kan untuk pemasukan ya. Pemasukan itu berarti income, transaction type, yang type. Jat, sorry, izin Ah, live dulu ya. oke siap, Wan. Nah, ya, udah tutup gerbang ya. Ah, siap, siap, siap. Ya, ya, kasih Jat. Yuk, ini kita cari colornya. Color. Oke, untuk background colornya kita juga ambil, biar cepet copy aja dari sini. Kita ambil background color yang udah kita deklarasikan di enum file tadi ya. Terus iconnya kita panggil iconnya, numbernya juga kita buat manual dulu. Nah, titlenya sama kita ambil dari enumnya, ambil yang bagian value-nya kayak gitu. Sorry. Nah, ini udah ya. Lanjut kita buat box summary untuk yang di sampingnya. Di copy aja bagian sini. Nah, ini udah ada. Tinggal ganti ininya di expense. X. Harusnya ada jarak ya. Bisa gunain size box. Oke, width 10 aja, jangan banyak-banyak. Nah, udah ya. Ini udah. Terus kita buat bagian bawah ini untuk recent transaksinya, transaksi terakhir. Kita coba, tapi dia overlap gini ya. Nah, ini biar udah ini ya, biar gak terlalu kepanjangan. Di ini aja deh. Di wrap di sebuah metode, kasih aja build. Ya, ke oh, apa itu? Oke. Juga kita build ini aja di wrap aja build summary. Tip lumayan jadi. Nah, selanjutnya kita mau buat bagian ininya nih. Bagian ini kita butuh terus tag, oh, harus dibungkus dulu di kolom ya, di kolom supaya strukturnya itu dari atas ke bawah. Nah, di bawah stack kita butuh card card yang udah kita buat ya, card widget. Coba dulu teks. Ah, sip, muncul transaksi terakhir. Terakhir. Oke,
Di sini ada batas jarak ya. Tambahin aja size box. Size box tingginya kasih 10. Sip. Selanjutnya kita harus nambahin list list style di sini ya. Kita gunain pakai list builder aja. List view builder, list view builder, item builder, dia butuh konteks dan indeksnya. Selanjutnya jumlah barisnya. Misalkan kita bikin dulu 30. Jauh kita aja. Terus kita return widgetnya. Untuk sorry, untuk list ini kita udah buat ya. Tadi namanya itu apa? List style transaksi. Kita coba return list style transaksi transaction widget namanya. Nah, di sini dia memerlukan beberapa properti yang require yang harus diisi. Nah, tipe-tipe ini nanti harusnya dari database ya, disesuaikan dengan enum yang kita buat tadi. Contohnya ini tipenya itu berarti income. Ini harusnya dari database. Kita coba nanti namanya misalkan jajan, odds-nya. Oh, iya, sekarang. Ini amount-nya misalkan habis 2000 tanggalnya. Nah, ini harus date time ya. Date time. Date Terus siapa nih? Itu yang masak. Time. Kita panggil yang sekarang aja. No. Saya tahu. Dia butuh INTL biasanya. Yes. Date time. Nah, kayak. Nah, ini dia biasanya error karena, sorry, gue geser dulu. Dia butuh size-nya nih. Dia butuh size-nya. Untuk size-nya ini, coba gue kasih expand kali ya. Expand it. Nah, ini muncul. Oke, tapi si ininya jadi hilang. Oh, budget ininya ya. Berarti di sini kita butuh subkolom. Kayaknya expand di sini deh. Sorry, gue hapus dulu expand-nya. Teks. Transaksi terakhir. Transaksi terakhir. Di sini baru kita web expand. Jadi dia akan mengexpand ininya. Oh, sorry. Kita sambil lihat project yang sebelumnya. Main dashboard. Sini recent transaksi ya. Yang saya bos cut widget harusnya sama. Oh, oke. Dia butuh, sorry, dia butuh side box nih di bagian sini nih sebelum kolom sini. Kita wrap pakai dulu size box.
website box, kasih height-nya 450. Nah, kayak gitu. Tapi, oke, box. And di build part, tulis view, box sudah, tulis view expanded. Dah, nanti kita coba ya. Ini kenapa ada ini? Oke, sampai sini mungkin ada kendala gak buat teman-teman? Masih menyimak ya, langsung. Oh, siap, 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 siap. Ini kontainer. Kita lanjut ya. Nanti kita sambil cari tahu ini kenapa ada space. Harusnya sih langsung. Expand sidebox tag. Sidebox. Oke. Oke. Kita coba ke ini dulu ya. Kita bikin button. Nah, di sini biar rapi juga di wrap aja pakai sebuah metode namanya build apa ini session. Oke. Terus kita bikin button biar ada jarak, kasih ini aja sidebox juga. Kita juga udah bikin widgetnya ya untuk button tuh namanya button button widget. Apaan ini? Apakah transaksi? Terus satu lagi tambahkan kategori. Tambahkan kategori biar ada jaraknya, kasih sidebox juga biar agak beda. Terus kita kasih color kali ya. Nah, dia colornya tuh guardian. Dia harus color misalkan color awalnya itu kita kasih colors green, terus colors keduanya masih hijau tapi agak set ya. Sip. Nah, ini untuk tampilannya. Terus kita coba, wah ini udah overload ya waktunya. Biar biar cepet ya. Eh kita copy aja bagian modul yang untuk saksi dan kategori di project yang udah jadi. Copy aja ke bagian sini. Ini dihapus aja dulu. Nah, di sorry, bagian ini tambahkan transaksi ini, kita akan mengarahkan kalau diklik akan mengarahkan ke si transaksinya ya. Ada namanya itu on tap kita langsung get to. Nah, get to ini salah satu salah satu fitur dari GetX tadi ya. Jadi GetX itu punya
punya fitur untuk routing management. Itu kita panggil page-nya. Kita kan udah buat ya tadi ya transaksi nih. Ada namanya tuh transaction list view nih. Nah, transaction list view ini dia ngambil dari widget ini, ngambil dari transaksi list view widget ini. Kayak gitu. Nanti dia kalau diklik bakal mengarah ke CPU itu. Terus sama juga ini berlaku untuk si kategori tab get to kategori list view kayak gitu. Kita coba. Nah, ini muncul karena dependensinya belum terpasang ya. Jadi kalau kita lihat di project sebelumnya gitu, kita punya dependensi, folder dependensi. Nah, ini nih. Nah, ini belum dipindahin nih. Kita pindahin aja. Dia cuman apa namanya tuh? Hanya satu function untuk menginisialisasi semua dependensi yang kita perlukan. Tinggal di copy aja bagian dependensi ini, pindahin ke bagian folder, sorry, bagian folder core ini. Terus balik ke bagian main, muncul mulu ya. Balik ke bagian main. Nah, kita panggil dependensinya di bagian main ini. Panggil dependencies dot init karena kita punya function tadi ya namanya init gitu. Tinggal di reload aja. Bagian reload kita coba. Nah, ini kita udah masuk ke transaksi. Oh, sorry, sorry, ada yang kelewat. Jadi di Firestore, sorry kita balik lagi ke Firestore ya. Ada satu konfigurasi yang harus kita lakukan di bagian rules ini nih. Jadi defaultnya itu read sama write-nya itu masih false, artinya nggak bisa kita gunakan ya. Jadi di sini bagian read dan write-nya itu kita aktifkan, ganti false-nya itu jadi true, kayak gitu. Oke, publish aja. Kalau udah kita coba lagi. Di sini. Nah, sip. Ini udah berarti udah terintegrasi sama si Firebase-nya ya. Mungkin kita coba review dikit ya kodenya, mulai dari yang kategori mungkin, atau kalau enggak transaksi deh. Nah, kita review dikit, mulai dari controller. Nah, jadi si controller ini kita nge-extend ke getX ya, supaya ini kan kita pakainya stateless ya, di mana stateless ini datanya tuh gak bisa berubah. Nah, dengan menggunakan getX tadi, kita bisa merubah semua data yang di stateless jadi dinamis dengan menggunakan getX. Seperti itu. Jadi kita harus mengextend controllernya itu ke getX controller. Nah, untuk bisa merubah data di stateless widget dengan getX itu kita harus memantau atau apa ya? Observable. Di sini nih ada namanya OBS. Jadi kalau kita tambahin OBS di setiap variabel atau data yang kita deklarasikan ditambahkan dengan OBS ini, artinya si data ini dipantau nih, dipantau oleh GetX. Jadi ketika ada perubahan data di belakang, di UI-nya akan otomatis berubah kayak gitu. Contohnya ini kan kita
bikin satu variabel transaction di mana tipe datanya itu adalah transaction model yang kita buat tadi. Jadi transaction ini bakal menampung data yang diberikan oleh backend kita. Contohnya ini transaction ya. Nah, transaction ini dia masuk ke sini nih. Kita bikin function namanya itu fetch transaction. Nah, fetch transaction ini dia bakal ngambil function dari repository. Di mana repository ini yang gue jelasin tadi ya adalah sebagai jembatan untuk mengambil data antara si data yang dikirim dari si service, folder service tadi ke controllernya. Jadi lewat si repository. Kenapa kita pakai repository? Jadi lebih memudahkan kalau apa ya, lebih menggampangkan kita saat maintenance aja sih. Saat kita melakukan refactor code atau mau mengubah API nanti, misalkan ini kita API-nya itu pakai, sorry, service dulu. Kalau mana ini? Service. Nah, ini kan servisnya kita interaksinya pakai Firebase ya. Jadi kalau kita mau ganti nih si service si API-nya atau backend-nya itu pakai PHP atau backend yang lain, nanti kalian atau kita tuh harus tinggal fokusnya di bagian sini aja tanpa harus merubah keseluruhan kode ya. Jadi kita cukup merubah bagian service ini, nanti datanya bakal mengikuti nih tanpa harus merubah repository, model segala macam. Jadi cukup kita update bagian servisnya aja kalau kalian mau ganti backend-nya nanti. Misalkan mau diganti nih ke PHP API-nya, ya kalian cukup ganti ininya aja gitu, tanpa harus merubah struktur kode keseluruhan kayak gitu. Nah, ini kalau kita telusur kita pecah pecah lagi ya. Dari sini kan si kita punya metode namanya tuh fetch transaksi, di mana fetch transaksi ini dia berupa void tanpa langsung mengeksekusi semua kodenya tuh di sini. Nah, yang transaksi ini, yang transaksi kita deklarasikan sebelumnya, dia kan tipe datanya tuh model. Nah, datanya akan ditampung nih dari transaksi ini berdasarkan si API tadi. Ketika datanya udah dapat, disimpanlah di variabel transaksi ini, kayak gitu. Nanti si variabel transaksi ini akan dipanggil di bagian view-nya. Kalau kita lihat bagian sini, sorry ke sini. Nah, jadi pertama itu kita harus mengambil si controllernya itu. Jadi untuk mengambil controllernya itu, kita definisi ini bebas ya, mau kasih nama apa aja. Nah, untuk mengambilnya itu ada namanya fungsinya getPut. GetPut dengan argumen atau parameter transaksi controllernya itu. Controller yang di sini. Ini kan namanya tuh transaksi controller. Kita panggil di sini, jadi semua function atau variabel yang ada di controller ini bisa kita panggil. Nah, kita lihat bagian sini. Ini kan untuk nampilin data ya dengan list view builder. Di controller tadi kan ada transaksi. Nah, di sini kita ambil datanya nih. Pertama, kita ambil keseluruhan row yang ada yang kita dapatkan dari API. Jadi jumlah row-nya itu bakal dinamis. Terus masuk ke sini item builder, kita patch datanya, barulah kita di sini eh, masukkan ke bagian-bagian yang diperlukan. Contohnya kan ini background color, dia berarti tipenya berdasarkan kalau kita cek di sini. Nah, ini eh, fill-fill ini tuh berdasarkan dari model yang kita buat tadi. Sini ya. Ada ID, kategori name, notes, type, amount segala macam itu. Ini adalah struktur kolom yang kita deklarasikan di model tadi. Seperti itu. Ini kita balik lagi ke type kayak gitu. Selanjutnya ini sama semua nih. Ini kita
nampilin data berdasarkan dari database-nya. Terus kita coba aja ya langsung ya. Misalkan kita tambah total kan ini untuk pemasukan pertama, misalnya gaji habis gajian nih. Gajian masuknya dia tipenya tuh pemasukan, kategorinya. Oh iya, kita belum punya kategori ya. Tambahin dulu kategorinya. Misalkan kategorinya itu apa ya? Gajian, gajian sama jajan. Totalnya itu misalkan kita udah gajian misalkan dapat 1 juta, kelangannya habis gajian misalkan pemasukan. Nah, kategorinya dia berdasarkan kategori yang kita input barusan ya. Terus bikin lagi tanggal yang sama kan, jajan ke warung. Nah, kayak gitu. Ini juga bisa diedit lagi, bukan jadi tambahin. Nah, dia jadi 100 juta. Bisa juga dihapus. Coba bikin satu lagi. Hapus. Oke, udah berfungsi semuanya ya untuk CRUD-nya. Jadi untuk bisnis logiknya itu semuanya ada di controller ya. Kalau kita lihat di sini ada page transaksi, ada page kategorinya, ada buat transaksinya, seperti itu. Untuk update-nya juga. Nanti kalian bisa download aja di yang dari GitHub-nya. Jadi sebetulnya itu udah bisa jadi start kit kalian buat bikin project dari awal ya. Tinggal di custom aja, seperti itu. Terus, oh ya, ini bagian dashboardnya ya. Dashboardnya biar cepet ya, karena waktunya 5 menit lagi kayaknya. Kita bikin dari sini aja, copy aja. Dashboard, oke, terus bagian ini, copy aja. Nah, ini otomatis. Ini otomatis berdasarkan dari inputan transaksi kita. Seperti itu. Seperti itu sih kurang lebih untuk aplikasi sederhananya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau ada yang ketinggalan. Ya, gimana? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Di open mic aja kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada rekodnya nggak, Bang? Ya. Recordnya ada ya, nanti kita masukin di grup nanti. Udah ada link grupnya belum, Mas? Udah, ini berhubung tadi lagi ada acara baru bisa join. Mohon maaf Oke. sebelumnya. Nanti dimasuk di share di grup. Oke, siap. Makasih. Nggak usah Mas Apis malah, udah jago. Jago dari Hong Kong. Nah, mungkin yang lain Oke. ada yang mau ditanyakan.
atau masih kurang Hmm, paham ya, terkait sebetulnya ini sebetulnya harusnya sih dibikin beberapa sesi ya. Nah, saya juga melihat waktunya kayaknya kurang banget ini. iya Jat. Emang secara overall untuk ini kayaknya memang beberapa sesi ya. Jadi sesi pertama dari eh, tampilan awal sampai ke transaksinya mungkin akan bisa dipisah lah untuk Hmm, nextnya. iya iya. Terus ini emang baru juga buat saya ya Flutter ini terkait ini. Karena dulu emang kita problemnya juga pakai PHP, terus pakai .NET, terus pakai C Sharp, ada lagi yang pakai Java dan sebagainya ya. Hmm, Nah, emang kita harus ini lagi saya termasuk saya sendiri juga harus eh, adaptasi lagi ya untuk ini. iya. Ya, yang untuk sekarang kan kita programmingnya bisa menggunakan IE juga ya. Apakah ini juga bisa kita program otomatis menggunakan IE dengan apa inputan sesuai yang kita inginkan dengan tampilan seperti ini? Pernah nyoba nggak? Sebetulnya sih i- pakai AI kan maksudnya kan. Hmm. Kalau pakai AI sih sebenarnya beberapa project yang kita lakukan juga pakai AI tapi emang nggak benar-benar pure dari awal pakai AI ya. Tetap aja untuk controllingnya tuh dari kita. Jadi AI itu kalau kita tuh biasanya buat fitur-fitur yang memang kecil ya, kecil yang emang hal apa sifatnya itu rutinitas daripada kita bikin kayak master segala macam itu sebetulnya masih bisa pakai AI. Tapi kalau udah fiturnya kompleks segala macam kadang kadang rada halu sih AI itu. Jadi aplikasi apa codingan yang udah kita buat juga kadang di refactor lagi sama mereka gitu. Kalau ya intinya sih AI itu sesuai tergantung dari perintah kita juga ya. Kalau perintah kitanya kompleks ya pasti hasilnya juga pasti sesuai sih kayak gitu. Kayak gitu yuk. Saya Jat ya. Oke, oke, terima kasih Jat untuk waktunya dan untuk ilmunya. Mungkin next time bisa ngopi bareng lah. Ya, ayo siap siap siap. Oke, mungkin yang lain. Mungkin Mas Yanto ada masukan atau yang mau didiskusikan atau Adisya Ainun. Jat, kalau misalkan untuk ini kita ngambil eh karena kita kan sekarang kan kita update ke industri 4 ya, 4.0 sampai ke 5 ya, 5.0 ya kita udah update ke situ. Nah, untuk terkait untuk aplikasi yang berbasis Android, nah ini kan kita bisa nggak kita inputkan juga ke apa itu namanya? Kita ngambil data itu data dari mesin, mesin itu kan dia menggunakan PLC ya. Hmm. Pernah coba ngonek ke situ untuk mengukur OII dari sebuah mesin atau kita tahu dia itu mesinnya trouble atau berjalannya. Pernah try ya? Eh, Kalau di perusahaan perusahaan saya sih yuk, jadi dari vendornya ya, dari vendornya itu dia menyiapkan API-nya yuk. Jadi dari vendor aplikasinya itu menyiapkan si sumber data yang bisa kita konsumsi lewat aplikasi kita. Sebetulnya semua mesin yang penting dia bisa mengeluarkan data atau apa API ya untuk bridging kita ke connect ke si mesinnya itu bukan bukan ke connect ke mesinnya ya. Jadi kita ambil consume data dari hasil mesinnya itu sebetulnya bisa aja yuk. Nah, Jadi nanti intinya sih si dari dari mesin itu biasanya kan masuk ke aplikasi lagi tuh aplikasi vendornya ya. mm, Nah dari aplikasi vendornya itu tinggal ini aja, tinggal dimintain bikinin API-nya atau emang biasanya udah tersedia juga sih API-nya. Nah kita consume datanya itu lewat API-nya itu biar secara real time. oh gitu ya modelnya ya. Hmm. Jadi kan ke
termasuk di tempat saya kan kita kan machining juga ya. Jadi dia vendor kita nggak pakai vendor luar. Jadi vendornya kita by internal untuk Mm-mm. mendevelop itu. Nah itu kita dari saya sendiri kan kita butuh data untuk UII ya. UII kita mengukur Iya. performa dari sebuah mesin, Mm-mm. performa dari sebuah line production. Nah itu untuk kita sebuah jadi endingnya masih sebenarnya report report Mm-mm. manajemen yang jadi untuk action plan-nya di next month ya next month atau next Cuman, year kita sebagai untuk acuan di situ. Nah itu yang mungkin project-project next untuk beberapa tahun ke depan itu akan banyak kan ke situ. Apakah mm-mm. dengan aplikasi ini bisa nyupport untuk situ? Bisa sih yuk sebetulnya. Nah, jadi eh, yang penting ya balik lagi ke tadi ya, jawaban saya. Jadi yang penting sih ada ada sumber data yang bisa kita konsum, entah itu berupa OData atau JSON. Nah, itu bisa kita manfaatin untuk dikembangkan di aplikasi internalnya yuk. Oke oke. Yes. Hmm. Oke. Next time kita bisa sharing Oke, siap, siap, siap. ke yang lain mungkin. Mungkin Mas Hamdan, itu udah gak ada. Siapa tadi itu satu lagi? Udah live ya? Ainun, Ah, ya, yang dari Jogja tadi tuh udah. udah. Kalau udah, kalau nggak ada lagi pertanyaan mungkin kita cukupkan saja sampai sini. Ya mungkin eh, cukup sekian ya untuk sharingnya. Semoga kita ada event di next next berikutnya dan semoga tambah ramai lagi untuk event selanjutnya. Dan saya bersama tim mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian materinya atau dari penyampaian kata-katanya. Oke, Mas Ardi gimana? Ya, kita sudahi aja waktunya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, isinya thank you semua sukses ya. semuanya. Ya, Next time ketemu lagi. yuk.